Halo semua, apa kabarnya? Apakah kamu pernah membayangkan jika ada hewan purba yang masih hidup hingga sekarang? Faktanya ada beberapa jenis hewan purba yang masih hidup dan berada di Indonesia. Hewan purba adalah hewan yang berasal dari masa lampau dan pada akhirnya mengalami kepunahan. Faktanya, saat ini masih ada beberapa hewan yang diidentifikasi sebagai hewan purba yang telah hidup ratusan ribu hingga jutaan tahun yang lalu. Mari kita simak bersama-sama. Number 1. Komodo merupakan hewan purba yang diperkirakan oleh peneliti telah hidup sejak 30 juta tahun yang lalu. Hewan reptil ini memang hanya dapat ditemukan secara otentik di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Reptil purba endemik ini memang berkembang di kawasan Asia dan termasuk saudara dekat dari dinosaurus. Number 2. Buaya adalah reptil bertubuh besar yang hidup di air. Secara ilmiah, buaya meliputi seluruh spesies anggota suku Crocodilidae, termasuk pula buaya sepit Thomistomas legelii. Meski demikian, nama ini dapat pula dikenakan secara longgar untuk menyebut buaya aligator, kaiman dan gavial, yakni kerabat-kerabat buaya yang berlainan suku. Buaya umumnya menghuni habitat perairan tawar seperti sungai, danau, rawa dan lahan basah lainnya. Namun, ada pula yang hidup di air payau seperti buaya muara. Makanan utama buaya adalah hewan-hewan bertulang belakang seperti bangsa ikan, reptil dan mamalia, kadang-kadang juga memangsa moluska dan krustasea bergantung pada spesiesnya. Buaya merupakan hewan purba, yang hanya sedikit berubah karena evolusi semenjak zaman dinosaurus. Dikenal pula beberapa nama daerah untuk menyebut buaya, seperti misalnya Buhaya, Sunda, Buhaya, Banjar, Baya atau Bajul, Jawa, Bicokok, Betawi, Bekatak, atau buaya katak untuk menyebut buaya bertubuh kecil gemuk, Senyulong, buaya jolong-jolong, Melayu, atau buaya julung-julung untuk menyebut buaya ikan, buaya pandan, yakni buaya yang berwarna kehijauan, buaya tembaga, buaya yang berwarna kuning kecoklatan, dan lain-lain. Dalam bahasa Inggris buaya dikenal sebagai crocodile. Nama ini berasal dari penyebutan orang Yunani terhadap buaya yang mereka saksikan di Sungai Nil, krokodilos, kata bentukan yang berakar dari kata kroko, yang berarti batu kerikil, dan deilos yang berarti cacing atau orang. Mereka menyebutnya cacing bebatuan karena mengamati kebiasaan buaya berjemur di tepian sungai yang berbatu-batu. Number 3. Penyu adalah kura-kura laut yang ditemukan di semua samudra di dunia. Menurut data para ilmuwan, penyu sudah ada sejak akhir zaman Jura, 145-208 juta tahun yang lalu atau seusia dengan dinosaurus. Pada masa itu, archelon yang berukuran panjang badan 6 meter, dan Cimochelis telah berenang di laut purba seperti penyu masa kini. Penyu memiliki sepasang tungkai depan yang berupa kaki pendayung yang memberinya ketangkasan berenang di dalam air. Walaupun seumur hidupnya berkelana di dalam air, sesekali hewan kelompok vertebrata, kelas reptilia itu tetap harus sesekali naik ke permukaan air untuk mengambil napas. Itu karena penyu bernapas dengan paru-paru. Penyu pada umumnya bermigrasi dengan jarak yang cukup jauh dengan waktu yang tidak terlalu lama. Jarak 3000 km dapat ditempuh 58-73 hari. Number 4. Arowana Asia, Sclerophages formosus, atau siluk merah adalah salah satu spesies ikan air tawar dari Asia Tenggara. Ikan ini memiliki badan yang panjang, sirip dubur terletak jauh di belakang badan. Arowana Asia umumnya memiliki warna keperak-perakan. Arowana Asia juga disebut ikan naga karena sering dihubung-hubungkan dengan naga dari mitologi Tionghoa.
Arowana Asia adalah spesies asli sungai-sungai di Asia Tenggara khususnya Indonesia. Ada 4 varietas warna yang terdapat di lokasi, yaitu hijau, ditemukan di Indonesia, Vietnam, Burma, Thailand, dan Malaysia, emas dengan ekor merah, ditemukan di Indonesia, emas, ditemukan di Malaysia, dan merah, ditemukan di Indonesia. Arowana Asia terdaftar dalam daftar spesies langka yang berstatus terancam punah oleh IUCN tahun 2004. Jumlah spesies ini yang menurun dikarenakan seringnya diperdagangkan karena nilainya yang tinggi sebagai ikan akuarium, terutama oleh masyarakat Asia. Pengikut Feng Shui dapat membayar harga yang mahal untuk seekor ikan ini. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Jika ada pertanyaan yang membuat kalian penasaran, tulis saja pada kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.